Sejak 11 Maret 2020, WHO telah menetapkan bahwa wabah virus COVID-19 sebagai pandemi global. Pandemi COVID-19 telah menyerang berbagai aspek kehidupan. Penyesuaian diri terhadap kebijakan baru yang menetapkan bahwa keseluruhan kegiatan dilaksanakan secara daring membuat masyarakat membutuhkan adaptasi pada keadaan yang sedang terjadi saat ini. Khususnya bagi orang tua anak cerebral palsy yang dinaungi oleh Ramah Cerebral Palsy. Mereka terpaksa memindahkan seluruh kegiatan terapinya menjadi di rumah dengan bimbingan secara online. Namun di dalam pelaksanaannya, tentu saja terjadi berbagai hambatan, seperti sulitnya mencari jaringan, tidak semua orang tua memiliki gawai, dan kondisi orang tua yang lebih sering menggunakan aplikasi WhatsApp dibandingkan dengan menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet. Sehingga timbullah masalah-masalah lain seperti tidak lancarnya terapi yang diberikan kepada anak cerebral palsy melalui orang tuanya, ditambah lagi pengetahuan yang minim tentang anak cerebral palsy juga menjadi hambatan yang besar. Maka dari itu, orang tua anak penyandang cerebral palsy memerlukan adanya dukungan sosial maupun edukasi seputar informasi mengenai penanganan maupun perawatan anak cerebral palsy. Salah satu faktor yang dapat membangun penerimaan diri terhadap orang tua anak berkebutuhan khusus yaitu dukungan sosial mulai dari lingkungan terkecil, keluarga, karena keluarga merupakan unsur terpenting dalam membantu penerimaan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo parents, perkenalkan aku Zaina Syarifatunisa, salah satu tim dari PKMPM Program Parenting Education Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini aku akan membahas nih, apa itu program Parenting Education. Parenting Education atau yang biasa kami sebut sebagai PAREDU merupakan salah satu program yang dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dari berbagai macam permasalahan yang dirasakan oleh para orang tua anak penyandang cerebral palsy. Akibat adanya pandemi COVID-19, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Ramah Cerebral Palsy dialihkan menjadi kegiatan daring. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu hambatan bagi para orang tua untuk melaksanakan terapi mandiri bagi anaknya untuk menstimulus aspek fisik motorik bagi anaknya. Hal tersebut menjadi hambatan dikarenakan tidak setiap orang tua memiliki alat penunjang dan juga fasilitas yang memadai untuk melaksanakan terapi mandiri di rumahnya masing-masing. Maka dari itu, kami mahasiswa ingin membantu para orang tua cerebral palsy agar dapat melaksanakan terapi secara mandiri di rumahnya dengan menggunakan alat yang juga tidak sulit untuk ditemukan di rumahnya. Program Parenting Education ini telah dirancang sedemikian rupa dengan memperhatikan berbagai masalah dan juga hambatan yang dirasakan oleh Ramah Cerebral Palsy, khususnya bagi para orang tua penyandang anak cerebral palsy. Program ini juga dirancang agar memudahkan orang tua untuk mendidik, merawat, menerima diri, serta melaksanakan terapi secara mandiri di rumah dengan menggunakan musik, gerak, dan lagu. Dengan harapan, kegiatan tersebut dapat meningkatkan stimulus sang anak secara berkala. Metode yang nantinya akan kami gunakan di dalam melakukan terapi mandiri ini yaitu dengan metode musik, gerak, dan lagu yang insya Allah akan kami rancang sendiri dan akan kami sosialisasikan kepada para orang tua penyandang anak cerebral palsy. Parenting Education ini akan memanfaatkan berbagai macam platform digital seperti Instagram, YouTube, WhatsApp, dan juga Facebook di dalam melakukan pendampingan, sosialisasi, dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan cerebral palsy. Kegiatan yang akan kami lakukan di dalam program ini diantaranya, satu yaitu pendampingan. Pendampingan ini dilakukan secara daring dengan memanfaatkan WhatsApp group di dalam melaksanakannya, dan juga pendampingan ini akan lebih kepada sharing session untuk orang tua anak cerebral palsy untuk menceritakan keluh kesahnya di dalam merawat anaknya selama di rumah aja. Kegiatan yang kedua yaitu kami akan melaksanakan workshop parenting yang insya Allah akan dilaksanakan 2 kali. Untuk materi workshop yang pertama akan membahas terapi mandiri di rumah untuk anak cerebral palsy secara umum. Kemudian pada workshop yang kedua kami akan lebih mengkerucutkan materinya lebih kepada terapi dengan menggunakan musik, gerak, dan lagu. Kegiatan yang ketiga yaitu kami akan memanfaatkan platform Instagram. Dengan menggunakan Instagram,
kami akan menyebarkan berbagai macam informasi terkait dengan cerebral palsy, informasi terkait dengan workshop, dan juga akan ada live Instagram bersama salah satu orang tua untuk melaksanakan sharing terkait dengan apa saja keluhannya di dalam merawat anak cerebral palsy. Kami menggunakan fitur live Instagram ini agar orang tua dapat lebih aktif untuk bertanya terkait dengan cerebral palsy. Dan kegiatan yang terakhir yaitu dengan mensosialisasikan kegiatan kami kepada anak cerebral palsy terkait dengan pembuatan alat yang dapat menunjang kegiatan musik, gerak, dan lagu, yaitu kami akan membuat video bagaimana cara membuat alat penunjangnya berupa marakas. Sekian terkait dengan program Parenting Education yang insya Allah akan kami laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.